Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian bagi kita pada hari ini, Senin 4 Juli 2022, tertulis dalam kitab Injil menurut Markus, pasal 11 ayat 25, demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak ada manusia yang sempurna. Nobody perfect. Tetapi kalimat ini bukan berarti alasan bagi kita supaya terus melakukan dosa, menyakiti hati orang lain, dan melukai hati orang lain. Lalu kita bilang dengan kalimat ini, kan tidak ada manusia yang sempurna. Toh kita masih manusia. Justru karena kita masih manusia, kita terus mengupayakan supaya kita meniru apa yang telah disampaikan oleh Bapa kepada kita. Semua kita tidak terlepas dengan yang namanya kesalahan. Ketika kita berbuat salah, apakah yang paling kita perlukan dan apakah yang paling kita butuhkan? Tidak lain dan tidak bukan pengampunan. Saat orang lain mengampuni, saat orang lain memaafkan, dan tidak mengingat-ingat kesalahan kita, alangkah leganya perasaan kita, alangkah tenangnya pikiran kita, dan alangkah damainya kehidupan kita. Maka jika kita menghendaki diampuni oleh orang lain saat kita bersalah, maka hal yang serupa juga saat orang lain bersalah, kita harus melepaskan pengampunan bagi dia. Sebab dalam firman Tuhan pada renungan pagi ini dengan jelas menyampaikan kepada kita, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dalam firman ini jelas bahwa penghalang doa-doa kita ialah rasa dendam. Saat kita memupuk perasaan sakit hati, saat kita membiarkan kepahitan-kepahitan bertumbuh dalam hidup kita, dan saat kita belum selesai dengan diri kita dan belum berdamai dengan diri kita, itu yang membuat doa kita tidak efektif dan tidak berkuasa. Lalu kita mau bilang, bagaimana mungkin ia mampu berdoa di hadapan Tuhan yang melihat ke dalam hati, sementara di dalam hatinya itu juga terdapat dendam, iri, dengki yang tidak mengampuni dan memaafkan orang lain. Itu namanya hanya sebuah kepalsuan dan kemunafikan. Maka kita akan dapat memperoleh pengabulan doa jika hati kita ini bersih, jika kita mampu memaafkan dan mengampuni orang lain. Bapak, Ibu, kita tidak akan dapat memperoleh pengabulan doa kita dan dendam dalam hati sekaligus. Maka bereskan hati kita, berikan pengampunan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang pohon ara yang kering, dan menasehati murid-muridnya tentang berdoa. Maka iman perlu bagi orang percaya kepada Yesus. Kita yang hidup dalam iman memperlihatkan iman kita dengan perbuatan kita. Pohon ara tidak hanya tumbuh tinggi besar, tetapi pohon ara itu juga harus memberikan buah yang lebat. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengutuk pohon itu karena tidak memberi buah. Maka firman ini dengan jelas mengajar kepada kita untuk juga tetap berdoa dan mau mengampuni. Jika kita memiliki iman, kalau kita berdoa, ternyata kita juga harus mampu melepaskan pengampunan kepada orang lain.
Seorang yang berdoa memiliki kekuatan untuk mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepadanya. Lalu kita bilang, ini adalah hal yang sulit bagi kita. Benar. Apalagi hati kita sudah terluka. Apalagi ada banyak kesakitan-kesakitan, luka-luka mendalam yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Segampang itukah kita untuk melupakan kesalahannya dan memberikan pengampunan? Tentu ini hal yang sangat sulit bagi kita. Sangat sulit jika kita mengandalkan diri kita sendiri. Maka kita harus mampu memberikan pengampunan, menghapus segala kesalahan orang lain kepada kita. Dengan apa? Dengan kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus. Maka yang perlu kita minta adalah pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita dan menguatkan kita untuk dapat melepaskan pengampunan kepada orang lain. Maka sebelum berdoa perlulah juga kita membereskan hati kita. Kalau ada sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, selesaikanlah dulu itu jika engkau ingin diampuni. Jika engkau ingin kesalahanmu tidak diingat-ingat, maka Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kesalahanmu. Tetapi pada ayat 26 dalam firman ini juga, jika engkau tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampunimu. Jadi kalau kemudian Bapa tidak mengampunimu, kalau Tuhan tidak melepaskan pengampunan dan memberikan pengampunan bagi kita, apakah lagi yang kita dapat? Apakah lagi yang bisa kita terima dalam kehidupan kita di dunia ini? Tuhan Yesus mengajarkan. Ketika dia ditanya, berapa kalikah kami Tuhan harus mengampuni? Maka dia menjawab, 70 kali 7 kali. Itu artinya adalah pengampunan tanpa batas. Maka sebagai orang-orang percaya juga, kita harus dapat dan memberikan pengampunan kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Maka perlulah bagi kita juga untuk mengintrospeksi diri dan bertanya dan merenung dalam hati kita. Mengapa doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan? Mengapa permohonan kita sudah dengan pergumulan dan dalam tangis dengan yang begitu emosional kita sampaikan kepada Tuhan belum dijawab hingga hari ini? Saya mau katakan, pulihkanlah dahulu hubungan kita dengan sesama. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu, sehingga doa kita menjadi efektif dan doa kita menjadi berkuasa. Roh Kudus yang menolong kita, memulihkan hubungan kita yang telah retak. Roh Kudus yang menolong kita untuk mengampuni kesakitan, luka mendalam yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Supaya doa kita itu berkuasa. Supaya doa kita itu tidak berakhir sia-sia. Tuhan mau supaya kita menyadari bahwa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita adalah dasar utama untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Sekali lagi, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita adalah dasar utama untuk menerima sesuatu kepada Tuhan. Kita harus mempunyai sifat pengampunan seperti Yesus. Bukan sekedar memberi teori atau ajaran kasih. Begitulah anak-anak Tuhan. Bahkan terhadap orang yang menyalibkannya, Yesus sanggup mengampuni. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dia mengampuni dan berdoa kepada Bapa bagi orang-orang yang membenci, memusuhinya, membulinya, memfitnahnya, dan melakukan yang tidak benar terhadapnya. Lalu bagaimanakah dengan kita? Tetapkah masih sulit untuk mengampuni? Padahal melepaskan dan memberikan pengampunan kepada orang lain adalah yang pertama ternyata menyehatkan diri kita. Kenapa? Karena kita tidak menyimpan dendam lagi dalam hati kita. Kalau kita menyimpan dendam dalam hati kita, itu menimbulkan kesakitan dan luka-luka mendalam yang tidak pernah selesai dalam kehidupan kita. Maka keuntungan yang pertama diperoleh oleh orang yang mau mengampuni adalah menyehatkan dirinya sendiri. Kalaupun orang lain terlalu bodoh, kamu mau mengampuni dia.
itu ternyata mengobati diri kita sendiri. Yang berikut, Tuhan mendengar doa kita. Kalau kita mau mengampuni kesalahan orang lain, Tuhan juga akan mendengarkan doa-doa permohonan kita. Dan yang ketiga adalah memberikan kesehatan kepada orang-orang lain yang kita ampuni, orang-orang yang bersalah itu. Ternyata tidak menyehatkan kita saja, juga menyehatkan orang lain. Sehingga dia tidak mengingat-ingat lagi karena kesalahannya sudah kita ampuni. Maka keduanya, saya dan orang yang bersalah tadi, sudah sama-sama mendapat pengampunan dan keduanya memperoleh kesehatan. Maka dalam doa Bapa kami juga disebutkan, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apa maksudnya untuk memohon pengampunan kepada Tuhan? Bagaimana mungkin jika kita meminta pengampunan kepada Tuhan, kalau kita tidak bersedia mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita? Jadi, jika kita telah berdoa untuk sesuatu dan tidak kunjung memperoleh jawabannya, maka kembalilah memeriksa diri dan hati kita. Bereskan hati kita, minta tuntunan roh. Bereskan diri kita dari belenggu-belenggu kesakitan dan dendam, dan bersegeralah memberikan pengampunan. Jika demikian, diri sendiri yang akan mengalami dan menyaksikan bagaimana Tuhan akan menjawab doa-doamu dan memberikan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupanmu. Maka jadilah orang yang mau mengampuni, berikan pengampunan lebih dahulu, berikan pengampunan kepada orang lain, dan Tuhan akan mengampuni kita. Jadilah pribadi yang berdoa, dan jadilah pribadi yang mengampuni. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada pagi hari ini untuk mengajarkan kami supaya kami dapat memberikan dan melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang bersalah kepada kami. Karena itu, tuntunlah kami di dalam roh-Mu. Meskipun firman ini begitu sulit untuk kami lakukan, tapi dengan pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, kami dapat mengampuni orang lain sebagaimana Engkau telah mengampuni kami terlebih dahulu. Demikian juga kami mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kami. Tuntun kami menjalani kehidupan, pekerjaan, aktivitas, pelayanan kami hari ini, supaya kami tetap berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Berkati semua jemaat Tuhan, keluarga, dimanapun berada dan melakukan pekerjaannya. Kiranya Tuhan menyertai di dalam roh-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.